Selanjutnya, walau di tengah kesulitan akibat COVID-19, tak membuat pria di Surabaya, Jawa Timur berhenti berinovasi. Melihat peluang banyaknya agenda vaksinasi yang membutuhkan jasa fotokopi, dirinya pun menawarkan jasa fotokopi keliling ke sejumlah tempat. Berikut liputannya. Siapa sangka pria Parubaya ini pintar melihat peluang. Terlebih peluang itu hadir di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Ya, adalah Hadi Sulistyo. Dirinya dulu merupakan seorang tambal ban. Karena sepi pelanggan, dirinya memanfaatkan kesempatan di tengah ramainya warga untuk vaksin dan membutuhkan jasa fotokopi. Dengan bermodalkan sepeda motor sederhana yang sudah dimodifikasi, dirinya berkeliling ke sejumlah tempat untuk menawarkan jasa fotokopi. Hal ini justru disambut baik oleh yang membutuhkan. Ini untuk mempermudah pelayanan di sini lebih cepat, jadi nggak lari-lari ke sana cari fotokopi susah. Jadi untung ada bapak ini, jadi lebih cepat. Fotokopi ini digunakan apa? Digunakan untuk vaksin, Mas. Mematok harga Rp1.000 per lembarnya, dalam sehari dirinya mengaku dapat meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Mulai sekarang itu kalau ada vaksin itu saya betul ada. Ini apakah syaratnya sekarang fotokopi KTP? Ya bukan fotokopi KTP, kata kakak itu kalau yang anuan. Kalau hari-hari biasa kerjanya apa, Pak? Tambal ban. Ya. Dirinya memilih hadir di sejumlah tempat yang mengadakan agenda vaksinasi di sekitaran Surabaya dan sekitarnya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Masya Allah, asal ada kemauan di situ pasti ada jalan. Manjada wajada, Ustadz ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Nah Ustadz, Allah memberikan kita rasa lapar agar bisa terus bergerak dan berusaha. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan hewan melata seperti ular sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kita bukan hewan melata, kita di manusia yang sempurna khalifah gitu Ustadz. Pasti dijamin rezekinya gitu. Cuma sekarang itu mungkin kita menjadi generasi mager Ustadz, malas, mau ngapa-ngapain malas, mau tambah rezeki sedikit malas. Nah bagaimana menurut Ustadz? Ya, ada dua hal. Pertama adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ditetapkan rezekinya, berarti pasti semua dapat rezekinya. Tapi ada hal yang kedua, yaitu ada ikhtiar manusia. Allah mengatakan tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan ia mau mengubah dirinya sendiri, yaitu mengubah mentalitasnya, mengubah pandangannya, mengubah bahwa sesungguhnya kalau ia merasa cukup, ternyata masih banyak orang yang perlu untuk dibantu. Kadang-kadang saya sudah cukup, gaji saya sudah cukup, untuk apa lagi saya bekerja? Yakinlah, kalaupun untuk diri kita cukup, masih ada orang-orang lain yang membutuhkan. Luar biasa. Bagaimana yang dilakukan oleh saudara kita tadi, ia memaknai dua hal. Kesungguhan dalam mencari rezeki tidak bertentangan dengan takdir Allah untuk memberi rezeki. Yang kedua adalah ikhtiar itu merupakan media terbaik. Media terbaik karena di situ pula ada peluang pahala. Di situ pula ada peluang rezeki bagi mereka yang masih bermalas-malasan, kemudian hanya menunggu rezeki Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezekinya karena Allah ingin menguji. Ada satu catatan dari para ulama bahwa ada orang yang berdiam di dalam masjid. Waktu itu adalah sahabat Umar yang datang. Kemudian kata Umar, sungguh langit tidak akan menurunkan hujan. Kata sahabat itu, aku yakin rezekiku ada di tangan Allah. Betul. Tapi keyakinan Anda harus Anda cari bahwa Allah perintahkan fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah, dan saat bertebaran untuk mencari karunia Allah, disitulah kita meyakini ayat Allah, setiap yang melata pasti ada rizkinya, namun karena kita manusia mulia, maka kita memanfaatkan kemuliaan itu untuk mencari karunia dari Allah. Nah Ustadz, berbicara soal nasib tadi Ustadz, saya agak-agak rancu nih Ustadz, perbedaan nasib dengan takdir nih Ustadz. Nah banyak kan orang berkata bahwa wah saya ini kayak ditakdirkan jadi miskin gitu, atau ditakdirkan jadi kaya gitu Ustadz, nggak akan berubah lagi gitu. Nah definisi seperti ini mungkin ada yang pemirsa di rumah termasuk saya mungkin belum mengerti sepenuhnya begitu Ustadz. Definisi takdir dan nasib ini apa, dan apa kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah saya jadi seperti ini, apakah saya tidak akan bisa berubah selamanya, bagaimana Ustadz? Ya, betul Mas Asran, takdir itu ketetapan Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Kita sudah ditetapkan, bagaimananya, apanya sudah ditetapkan. Tapi ada nasib.
Nasib itu adalah yang kita jalankan sekarang ini. Allah menetapkan yang sudah ditetapkannya. Tapi manusia mengikhtiari apa yang mungkin ia jalankan dalam rangka untuk sampai kepada takdir Allah. Ini sahabat Umar bin Khattab mengatakan, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain untuk mendapatkan nasib yang bagus. Jadi jangan menyalahkan nasib, yang disalahkan kita. Kalau kemudian kita tidak ikhtiar, tidak usaha, nasibnya tidak berubah-berubah. Takdir kita yakini itu adalah hak prerogatif Allah, tapi manusia dibekali alat-alat ikhtiar, ilmu, akal, dan sekian banyak kreativitas, kita jadikan itu untuk mengubah nasib kita. Dan selama hayat di kandung badan, takdirnya belum selesai. Sehingga tidak mungkin orang baru 50 tahun mengatakan, takdir saya seperti ini. Kan belum selesai. Tapi kalau sudah meninggal, itulah takdir dia. Tidak mungkin ada perubahan lagi. Insya Allah dengan ikhtiar maksimal, dengan munajat yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengubah nasib kita. Dan itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya jangan alasan takdir kita jadi malas gitu Ustaz, ya takdirnya jadi ini gitu. Padahal sebenarnya jalannya banyak gitu Ustaz.